Mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Tritunggal Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Doa menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapa Suci, para uskup dan para imam selalu mendorong umat beriman untuk menghayati perintah-perintah Allah dengan setia, serta menyadarkan kita semua bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang paling utama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Tuhan membimbing para pemimpin negara agar mereka menjalin kerjasama yang baik, mengusahakan persaudaraan dan perdamaian di antara bangsa-bangsa, berjuang tanpa henti, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, kita berdoa agar Tuhan mendampingi mereka agar tetap setia, saling bekerja sama, mendidik anak-anak terutama dengan teladan hidup mereka sendiri. Semoga mereka diberi kesehatan, kesabaran, ketekunan, dan tekad yang kuat untuk mendekatkan anak-anaknya kepada Yesus Kristus, Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kolekte.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatukan iman yang sama. Maka sebagai putra Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam. Saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman. Shalom. Salam. Salve. Salve. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yakubus Sudanis yang hari ini telah bersedia hadir dan memimpin ibadah sabda kita di hari Kamis pekan Paskah yang ketiga ini. Sungguh sangat luar biasa karena boleh kita istilahnya berjalannya waktu ini. Memang beberapa denominasi dan juga beberapa pelayan yang hadir di sini terkendala, Pak, karena sekarang kami hanya dihadiri untuk dijadwalkan itu dari hari Kamis dan hari Minggu. Ya. Sedangkan hari Selasanya tidak digunakan lagi karena bersebelahan dengan saudara sebelah. Dan mungkin dalam berjalannya waktu nanti akan dibuat penjadwalan ulang dalam artian begini, karena banyaknya denominasi yang ada, jadi kemarin katanya mau dievaluasi, jadi bisa jadi nanti kegiatan rohani
yang mungkin dulu sebulan bisa sekali, nanti mungkin bulan berikutnya baru bisa dilaksanakan. Tapi nanti kami minta waktu juga dari Pak Kris, apakah nanti penjadwalannya ini bisa menyesuaikan untuk yang Katolik, karena yang terganjal ini di denominasi Kristen mungkin, karena kalau Katolik itu kan hanya berapa denominasi atau berapa ordo yang melayani di sini, sedangkan untuk Kristen puji Tuhan kita di sini sangat banyak. Jadi mau tidak mau yang tadinya hari Selasa bisa kita selipkan, harus kita selipkan di hari Kamis semua dan hari Minggu semua. Jadi 4 sampai 5 pertemuan di hari Selasa ini akhirnya harus kita kompak, hasilnya diadukan di hari Kamis dan hari Minggu. Kemudian untuk teman-teman juga kemarin sudah mendapat persetujuan acara untuk renewal life. Renewal life ini untuk versi GBI itu. Tetapi kalau biasanya kalau boleh untuk teman-teman yang Katolik, kalau boleh kita bilang itu seperti retret. Biasanya kan kalau Katolik biasa lebih familiar dengan retret. Nah, jadi seperti itulah kira-kira, karena beberapa tahun ini kegiatan ini selalu diadakan oleh gereja GBI. Puji Tuhan, kalau pas acara ini dilaksanakan juga kadang berkatnya lumayan. Saya katakan lumayan karena memang dianggarkan benar oleh mereka dan dilaksanakan memang sekali dalam setahun. Jadi puji Tuhan kita masih bisa melaksanakan kegiatan tersebut, dan kemarin diminta nama-nama siapa yang mau ikut. Nah, nanti acaranya itu secara garis besar seperti retret lah kalau yang kita Katolik, karena di sini mungkin yang Katolik yang belum familiar dengan Renew Life. Kalau mungkin yang teman-teman Kristen dengan Renew Life mungkin udah pernah di gerejanya atau di beberapa denominasi di tempat daerahnya seperti KKR, tapi KKR lebih ke personal. Jadi nanti di sana ada semacam pendampingan secara pribadi, tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi saya pikir karena kita gereja Oikumene, jadi yang Katolik pun akan saya coba ikutkan juga, karena ya kita orang udah mau mengadakan kegiatan di sini seperti yang Pak Yakobus hari ini, jam kantor dan mungkin jadwal sebagainya juga menyisihkan waktu untuk kita di sini. Ya kita harus juga menghargai apa yang orang bisa hadirkan untuk kita di sini. Yang mudah-mudahan bisa kembali meriah seperti tahun lalu, karena memang disiapkan oleh mereka dari awal akhir 2023 kemarin sudah konfirmasi akan diadakan acara ini di Rutan seperti tahun lalu. Jadi dari Desember kemarin sudah diberitahukan dan suratnya sudah dimasukkan kemarin dan disetujui. Jadi nanti di tanggal 15 dan tanggal 16, tanggal 15 dan 16 Mei akan diadakan di sini Renew Life atau retret kalau biasa keluaran Katolik biasa bilang. Ya saya undang semuanya. Mungkin kalau memang nanti ada nama-nama yang belum update di sini minta tolong, atau kalau memang nanti saya menanyakan kalau memang orang itu tidak mau ikut, ya pokoknya saya akan infokan ke sana sekitar 60 untuk ininya, untuk kegiatan itu, karena kan kapasitas kita di sini kan untuk sebenarnya optimal sangat efisiennya itu sebenarnya 60-an, karena kalau udah lebih 60 pasti sampai keluar. Nah, tahun lalu juga sekitar 50 orang ikut, 40 atau 50 nggak saya. Jadi penuh di sini, karena timnya itu juga ada semacam kayak tim pendoanya juga, ada tim istilahnya konseling pribadinya juga. Jadi seperti itu. Jadi minta tolong yang lain juga nanti diberitahukan bahwasanya ya mudah-mudahan bisa semeriah tahun lalu, karena tahun lalu lumayan meriah kalau acaranya ini ya. Dan mungkin juga kalau memang nanti Pak Yakobus punya bisa ke keuskupan atau ke lembaga Katolik, mungkin kami juga menunggu Pak kalau bisa mengadakan retret di sini kan. Jadi
yang positif boleh lah ya, kalau istilahnya jangan mau kalah istilahnya. Kalau misalnya Kristen sudah bisa mengadakan Renew Life di sini, siapa tahu mungkin dari apa kementerian bisa mengadakan juga sejenis, atau nanti serupa mungkin kami tunggu. Jadi sangat-sangat kita istilahnya rindukan juga, karena sekarang Pak hanya Kamis dan Jumat. Jadi beberapa orang kadang malah ngasih tahu saya, aduh Pak Andre, sekarang terasa ya lamanya. Kalau dulu katanya Rabu udah ngejar lagi Kamis, dan ngejar lagi Minggu udah ibadah. Jadi kadang terasa ada kayak waktu itu berjalan lah istilahnya, masa hari-hari kita. Karena di sini juga memang waktu itu terasa. Dan untuk hari Minggu ini nanti tanggal 21 April kita akan di sini melaksanakan ibadah secara Katolik. Nanti yang bertugas untuk bacaan pertama itu Bapak F. Arianto, kemudian bacaan kedua Bapak Agustinus. Ini Agustinus B5, oke. Kemudian doa umat itu Bapak David Siombing. Kemudian Mazmur Bapak Marcel untuk hari Minggu ini. Jadi nanti ditolong untuk mempersiapkan diri di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Dan mungkin tadi dari nggak tahu Pak Kris katanya tadi mau kesini untuk menanyakan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan dan juga berurusan dengan pelayanan. Nggak tahu apakah mungkin nanti setelah siang. Nanti saya coba tanyakan lagi, karena tadi katanya mau sini pas saya nyusul ke sana tadi dipanggil. Jadi nanti teman-teman kalau memang bisa lagi ke sini siang, kalau memang siang ini jam 12 ini lewat, tidak sore nanti kan, kemungkinan ada sesi tanya jawab juga mungkin untuk berkaitan dengan di pelayanan. Jadi akan dilaksanakan seperti itu. Ini nanti kalau bisa kesini lagi lah jam siang atau sore ya. Jadi mungkin itu dari kami untuk sementara informasi. Ada yang datang kamu, saya tidak tahu kamunya dalam level bagaimana, cuma yang informasi, jadi hati-hati saja untuk atau waspada saja untuk di kamar dan di kegiatan sehari-hari. Jadi mungkin itu, dan lihat cuaca agak ekstrim ini, jaga kesehatan kita semua, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap kompak di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu saja. Terima kasih. Shalom. Sampai. Baik, terima kasih Pak Andre. Jadi untuk mengenai jadwal sesuai dengan fungsi kami Kementerian Agama, kemudian memang tugas kami, jadi nanti disampaikan saja ke Pak Kris bahwa jadwal itu sudah permanen. Jadi dari Bimas Katolik, dari unsur penyuluh agama Katolik. Lalu berikutnya nanti dari unsur Stakan, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri kan. Jadi mohon nanti dijadwalkan juga. Karena memang antar lembaga ini lembaga pemerintah dan pemerintah kan. Nah, kemudian untuk yang dari Kristen itu dari Bimas Kristen. Maka untuk itu prosesnya ya denominasi itu harus melalui Bimas Kristen. Beda dengan lembaga keuskupan. Makanya misalnya Dominikan dan paroki, karena ini wilayah paroki, itu wajib diberikan waktu. Itu sesuai dengan amanat undang-undang. Kalau denominasi ini kan yang mengaturnya Bimas Kristen. Ya kan? Nah, jadi nanti semua denominasi ya melapor ke Bimas Kristen Kota Pontianak. Karena memang proses pelayanan itu Bimas Kristen yang mengaturnya. Lalu itu sudah kemarin saya sudah bicara dengan Pak Lajim dan juga berbicara dengan kawan-kawan saya penyuluh Bimas Kristen, mereka siap
Jadi sebulan sekali siapkan jadwal saja. Jadi nanti kalau membuat jadwal itu silakan dibuat. Karena kami mengikuti jadwal sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh lembaga ini kan. Ini kan lembaga pemerintah dengan pemerintah kan. Lembaga pemerintah yang mengatur agama Kristen, ya kan? Kan Bimas Kristen. Nah, jadi mereka harus ke Bimas Kristen. Begitu. Ya. Beda kalau memang ini resort siapa gitu. Misalnya, tapi kan tidak bisa. Karena denominasi Kristen Protestan itu banyak. Ya, Pak Kecap kan. Ini bisa, oh ini wilayah saya, tapi kalau Katolik jelas, ini paroki Santa Cecilia, dan itu udah ada ketentuan kitab hukumnya, reksa pastoralnya, bahwa semua yang di bawah wilayah kuskupan itu, ya pelayanannya ya oleh paroki. Nah, untuk pemerintah, ya Kementerian Agama, bimas-bimasnya, nah itu yang resmi, ya kan? Nah, jadi nanti dibuatkanlah jadwal itu. Supaya tidak lagi ini dari denominasi ini lalu menggeser jadwal yang ini enggak. Yang diutamakan Bimas Kristen. Nanti kalau mereka memang mau melayani ya melalui Bimas Kristen. Menghubungi Pak Lajim. Ya kan? Karena ini wilayahnya. Khusus untuk pelayanan Kristen. Nah, itu saya tegaskan lagi. Supaya nanti tidak sangsut. Bertanya-tanya lagi dia. Oh, kami kan berhak nih. Ya kalau Anda memang berhak melayani ya hubungi Bimas Kristen kan. Tidak langsung nyelonong ke sini gitu supaya mendapat ya izin atau pemberitahuan ke Bimas Kristen. Ya kan? Sehingga konsisten begitu. Nah, nanti diaturlah di situ di Bimas Kristennya yang ngatur. Nah, jadi untuk jadwal itu ya silakan dibuat schedule ulang lagi. Untuk Katolik ya memang sudah seperti itu. Dan kuskupan juga di sini kan Ordo Dominikan dan ordo-ordo lainnya itu kan memang atas seizin otoritas kuskupan. Pak Andre lebih tahu. Ya. Dan paroki, ya kan? Tidak bisa menghalang-halangi orang misalnya 1 minggu sekali menerima sakramen Ekaristi kan? Karena paroki yang ya, pastor paroki akan menugaskan bahwa prodiakon atau misalnya dari bruder atau suster atau dari kuskupan. Itu dari pemerintah, kami dari Bimas Katolik. Nah, itu ada otoritasnya Pak Andre. Kemudian dari Stakan, itu lembaga. Dari Kementerian Agama itu sekolahnya. Nah, itu nanti. Itu yang mungkin nanti itu yang mau saya bicarakan juga dengan Pak Andre. Dan khususnya untuk Bimas Kristen ya mereka sudah siap. Jadi nanti semuanya melalui Bimas Kristen gitu. Sehingga diatur tuh. Jadi Pak Andre tidak pusing. Ya kan? Bulan ini siapa, bulan ini siapa, bulan ini siapa, dia udah ada jadwalnya. Kalau memang mereka tidak mengisi kan? Ya kan? Ada penyuluh agama Kristen yang mengisi di sini. Penyuluh itu ya memang dia dari denominasi mana-mana ya, terserah dia kan, tapi dia diberikan kewenangan negara untuk memberikan pelayanan kerohanian di sini. Itu ada 5 penyuluhnya tuh. Ya. Nah, jadi enggak ada jeda kosong lah. Nah, itulah yang mungkin diinginkan lembaga yang mengaturnya. Kan daripada nanti ribut kan? Oh, saya gereja ini mau melayani juga di sini. Oh, saya mau melayani. Enggak, melalui Bimas Kristennya. Ya begitu saja, aman ya. Pak Andre pun aman. Nih, kan tinggal datang aja ke Bimas Kristen kan. Sehingga enggak lagi tumpang tindih begitu, Pak. Oh, saya hanya 6 bulan ya pelayanan di sini, kan bingung nanti. Enggak konsisten gitu jadwalnya gitu. Nah, itu juga yang mungkin mau disampaikan ke Pak Kris supaya terjadi sinergisme lah kita. Nah, karena jadwal-jadwal ini antar lembaga, ini kan lembaga pemerintah. Pemerintah itu kan punya tujuan targetnya bahwa Bapak di tempat ini untuk pelayanan rohaninya itu harus ditingkatkan, dioptimalkan supaya tidak lagi kembali. Ya, kalau malah dikurangi aneh. Gitu, Pak. Dialognya. Aneh kalau dikurangi. Tetapi setuju dengan melalui Bimas Kristen gitu. Begitu juga, ya kan? Dengan Bimas Katolik, dengan
kuskupan, karena memang kita gereja Katolik tidak ada denominasi, hanya gereja Katolik. Kalau yang denominasi ini ya diatur oleh Bimas Kristen. Kalau tidak diatur sama Bimas Kristen, nanti lalu tumpang tinggi, ya kan? Oh ini jadwal saya, lalu tidak jadi pelayanan di sini karena bertengkar di depan sana, kan? Nah, yang hadir juga kapasitasnya mungkin itu. Kan ditanya di depan berapa orang? Kok pelayanan tiba-tiba lalu 12 orang masuk, kan? Bingung juga, kan? Nah, dengan minimal kan di sana. Makanya tadi ditanya dari Bimas Katolik, oh langsung dibuka. Kementerian Agama. Karena hubungannya dengan lembaga. Gitu. Mereka udah ngerti dari kuskupan, dari paroki, nah itu. Nah, yang dari Bimas Kristen ya diatur. Dan dialogkan. Jangan sampai kok kegiatan rohaninya dikurangi. Yang dulu sudah berjalan baik, mengapa dikurangi begitu? Berarti ada persoalan. Ada gerbong-gerbongnya dibawa mungkin, Bang. Nebeng. Ya kan? Nebeng dilihat oleh rutan ini, petugas rutan, kok ada apa gitu kan? Nah, makanya yang datang di sini ya minimal pakai identitas resmi. Siapa? Nah, ini kan sering kan bergonta-ganti nih. Loh, ini. Mungkin ya. Nanti didialogkan lah itu. Nah, itu solusi ya Pak Andre yang saya sampaikan. Karena saya tidak enak juga nih. Kemarin sudah diminta, Pak, saya sudah sampaikan ke Pak lagi, sudah saya sampaikan Pak. Nah, kemarin dia ngomong, penyuluhnya sudah siap. Nah, itu tidak mewakili denominasi apapun. Itu mewakili Bimas Kristen. Jelas ya, Pak Timotius, Pak Bur? Nah, jadi jelas kan Pak? Aman kan kalau melalui Bimas Kristen? Nah, jadi artinya itu Pak, jadwalnya. Tulis saja Bimas Kristen di situ. Jadwal Bimas Kristen. Nah, kalau dia mau ngisi, izin dulu ke sana. Nanya. Nanti dari Bimas Kristen kontak Pak Andre. Oh, nanti dari gereja ini nih mau ngisi. Ya kan? Jadi kalau buat gereja ini, nanti gereja ini cemburu. Gereja saya lah. Gereja saya lah kan begitu. Kalau gereja Katolik udah jelas, satu saja komandonya. Kalau gereja Kristen banyak organisasi ini, 100 gereja mau melayani di tempat ini. Lah, kelimpungan lah Pak Andre nanti buat jadwal. Nah, otoritasnya begitu. Ya kan? Karena ini kan daerah binaan khusus yang harus ya orangnya dijadikan hidup rohaninya itu berkembang. Ya, keluar nanti mendapat bekal. Nah, itu alasan kita. Kalau dikurangi terus jadwalnya, ya kan? Repot nanti. Jadwal-jadwal yang sudah ada ini. Kasihan. Mungkin ada yang tidak cocok dengan denominasi ini, tidak datang. Tapi kalau dengan Bimas Kristennya yang hadir, apapun denominasinya mereka, oh itu Bimas Kristen, kan begitu. Beda dengan Pak Bur, dengan Pak Timotius yang sudah universal pikirannya. Kan ada juga, itu Katolik tuh, udah. Tapi kalau udah dia, oh itu Kristen, denominasi apa lagi? Ditanya lagi, tidak datang lagi. Itu kan Advent, itu kan Pentakosta, itu GBI, itu ujung-ujungnya ya kan terkotak-kotak. Itu maksudnya supaya nanti mudah ngaturnya. Jadi Pak Andre pun nulisnya Bimas Kristen. Mau gereja apapun terserah. Otoritasnya Bimas Kristen. Karena kita tidak bisa mau pakai aras gereja ada 6 dia. Ya kan? 6 jadwal nanti Pak Andre buatnya. Ada 6 aras kan di sini. Kalau gereja Katolik udah jelas. Satu saja, enak. Ya, pasti dia menugaskan kalau enggak paroki, ada ordo-ordo tarekat religius ya datang di sini. Nah, itu untuk solusi Pak Andre. Kalau masih jadwalnya ya tapi janganlah dinegosiasikan lagi dengan Pak Kris. Ditanya ada apa Pak Kris? Masalahnya. Ya kan? Kok jadwalnya dikurangi? Kalau Pak Kris kurangi, repot nanti. 93 orang tuh mau diapakan? Yang tiap hari ya belum tentu dia baik, apalagi enggak sama sekali. Nah itu Pak, ya kan? Yang tiap hari, karena lebih banyak mereka bergaul di kamar, bergaul di luar. Kalau enggak dibimbing rohaninya setiap hari, repot nanti. Ya kan? Kalau yang ini datang ini kan yang hadir, yang mau berubah. Ada sisanya, kurangilah ini 30, 60 orang.
Alasannya nanti, oh beda, kami bukan gereja A, kami bukan gereja B. Tapi kalau dengan Bimas Kristen yang hadir, aman hadir. Jadi itu solusi Pak. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Masukan Bapak-Bapak kami tampung. Begitu juga yang mengenai masalah ada retreat renewal. Sebenarnya banyak ya komunitas-komunitas yang mau, tapi konsisten enggak dia gitu. Dan saya undang. Dulu pernah Bapak Kat, ya kan? Tapi melalui Bimas Katolik kan. Ada WK melalui Bimas Katolik, ada Legio. Tapi konsisten enggak? Ya kan? Yang konsisten kan Dominikan. Karena memang mereka ditugaskan oleh Bapak Uskup dan Pastor Paroki. Tapi kalau yang komunitas-komunitas tuh memang agak repot juga. Kalau enggak konsisten kan, maka dia melalui Bimas Katolik. Ya? Atau dulu, sebelum saya ini kan melalui Dominikan dulu saya masuk ke sini. Setelah lama setahun, 2 tahun, akhirnya saya ya kan dipercaya karena memang lembaganya Bimas Katolik kan, barulah jadwalnya dibuat terpisah. Begitu Pak. Jadi itu yang saya maksudkan, pendekatan pembinaan di tempat ini tidak bisa secara ini harus secara holistik. Jadwal-jadwal yang ada itu harus dikelola. Kalau hanya dikelola oleh gereja-gereja tertentu, ketika dia sudah tidak lagi punya misi ke sini, berhenti. Ya kan? Pak Andre yang ngisi yang susah. Misalnya datang dari Jakarta setahun sekali. Mau melayani langsung di tempat ini. Tapi kalau melalui Bimas Kristen ada jadwal, ini Bimas Kristen. Nah, sehingga enak. Baik, mari kita bangkit berdiri untuk doa penutup. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau memberikan kami rahmat pengetahuan agar kami bersama-sama menjadi pribadi yang bangkit bersama Kristus. Bimbinglah kami, para pengurus gereja di tempat ini dan para umat-Mu yang ada di tempat ini, agar kami bahu-membahu dalam proses bimbingan rohani dan pembinaan ini, karena Engkaulah yang membimbing kami. Berkatilah keluarga kami, para saudara kami, para orang tua kami, para anak-anak kami, para istri kami, orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami cintai, dan bahkan orang yang membenci kami, agar kami dapat selalu hidup dalam kasih Kristus, menjadi rahmat bagi sesama yang berasal daripada-Mu, dan selalu mewartakan iman kami dengan kasih yang sejati, yaitu kasih Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadat sabda pada hari Kamis ini, pada pekan Paskah yang ketiga sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Berbakti di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu dengan pusat